Halo guys, bicara soal perumahan murah bagi rakyat miskin. Kemarin ramai ya bahwa katanya akan diberikan gratis dan sebagainya, tapi sudah dibantah oleh Pak Hasim bahwa ini berbayar. Nah, tapi ada beberapa hal menarik yang bisa kita lihat dari proyek ini. Yang pertama, proyek ini dibangun oleh Qatar. Nah, Qatar ini adalah sebuah negara yang sangat kaya ya dengan kekuatan finansial yang besar. Maka mereka memang sering terlibat dalam investasi global termasuk di Indonesia. Nah, dalam kaitan dengan proyek ini, Qatar ini berperan sebagai investor utama yang mendanai pembangunan perumahan ini. Nah, hal ini menunjukkan bahwa proyek tersebut tidak sepenuhnya berasal dari inisiatif atau pendanaan pemerintah Indonesia, melainkan merupakan bagian dari kerjasama internasional. Ya, investasi asing seperti ini memang dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia tanpa membebani anggaran negara secara langsung. Tapi ketergantungan yang berlebihan pada investasi asing ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang kedaulatan ekonomi dan sejauh mana manfaatnya akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal. Apalagi soal perjanjiannya nih, kan Qatar mau berinvestasi asal kontraktornya dari Cina. Jadi dalam proyek ini kontraktor yang menangani pembangunan ini berasal dari Cina. Ya, kalau kita lihat lah, memang umum lah dalam sebuah proyek besar yang didanai asing, ketika investor biasanya memiliki preferensi atau dalam tanda kutip kenyamanan tersebut tertentu terhadap kontraktor gitu. Mungkin yang sudah biasa mereka kerjasamakan gitu, yang mungkin mereka anggap lebih efisien atau memiliki hubungan bisnis sebelumnya. Ya, penggunaan kontraktor asing dalam hal ini Cina, ya mereka ini kan sering dipilih ya. Cina ini sering kali dipilih karena alasan mereka ini dianggap memiliki teknologi lebih baik, tenaga kerja yang berpengalaman, etos kerja yang baik, dan mereka punya pengalaman yang mumpuni dalam menyelesaikan proyek-proyek besar dan bisa diselesaikan dengan cepat. Tapi hal ini bisa menjadi isu sensitif karena akan melibatkan tenaga kerja asing yang berpotensi akan mengurangi kesempatan kerja bagi pekerja lokal. Nah, selain itu, dominasi kontraktor asing dapat menimbulkan kekhawatiran tentang transfer keuntungan yang lari ke luar negeri tanpa dampak signifikan pada ekonomi lokal. Nah, dalam proyek ini kita menyediakan tanahnya. Jadi tanah yang akan digunakan untuk proyek ini adalah tanah milik negara ya. Jadi kemungkinan akan menggunakan tanah negara atau lahan pemerintah. Nah, dalam banyak kasus tanah semacam ini disediakan oleh pemerintah sebagai kontribusi lokal lah dalam proyek kerjasama. Nah, dengan menyediakan tanah, pemerintah kita memang bisa menarik investasi asing tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk pembebasan lahan lagi. Tapi jika tidak dikelola dengan baik, penyediaan tanah publik untuk proyek komersial seperti ini dapat memunculkan berbagai macam masalah dan kritik pastinya terkait transparansi dan juga nantinya soal asas keadilan gitu. Karena ini kan tanah publik. Apalagi jika tanah tersebut digunakan untuk keuntungan pihak asing tanpa memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia. Nah, dan yang terpenting adalah bahwa rumah-rumah ini tidak gratis. Jadi proyek ini bukanlah program bantuan sosial atau subsidi penuh dari pemerintah maupun investor. Jadi rumah-rumah yang dibangun akan dijual kepada masyarakat. Ya, meskipun mudah-mudahan saja benar bahwa akan dijual dengan harga yang terjangkau lah untuk masyarakat miskin. Ya, tapi biar bagaimanapun artinya masyarakat tetap harus membayar untuk mendapatkan hunian tersebut. Ya, saya rasa mungkin dengan adanya pembayaran tetap diadakan pembayaran dengan skema yang mungkin kita belum tahu nih. Ya, mungkin ini untuk menjaga keberlanjutan dari proyek ini ya, dari pembangunan perumahan ini dibandingkan jika diberikan gratis sepenuhnya gitu. Nah, tapi karena ini tidak gratis dan melibatkan investor asing, maka muncul pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari proyek ini. Apakah masyarakat Indonesia ataukah pihak investor?
Jika harga rumah masih terlalu tinggi nantinya bagi kelompok masyarakat miskin yang menjadi sasarannya, maka tujuan sosial dari proyek ini ya tentu bisa kita pertanyakan. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah apa yang bisa kita banggakan dari proyek ini? Karena dari beberapa poin yang kita bahas tadi, tampaknya sulit untuk menemukan elemen yang benar-benar bisa dibanggakan secara nasional jika dilihat dari perspektif kemandirian ekonomi dan pembangunan. Ya, misalnya soal minimnya peran lokal gitu ya. Proyek ini didanai oleh Qatar dan dibangun oleh kontraktor Cina. Nah, sementara itu peran Indonesia hanya terbatas pada penyediaan lahan saja dan mungkin dengan regulasinya gitu. Tidak ada indikasi bahwa teknologi konstruksi atau keterampilan tenaga kerja lokal akan berkembang melalui proyek ini. Nah, lalu juga soal keuntungan ekonomi yang tidak maksimal gitu. Jika sebagian besar keuntungan dari penjualan rumah mengalir ke investor asing Qatar, maka manfaat ekonominya bagi Indonesia tentunya akan sangat terbatas. Dominasi kontraktor asing juga berarti bahwa sebagian besar nilai tambah dari konstruksi ini juga tidak dinikmati oleh perusahaan lokal. Belum lagi soal penggunaan tanah publik yang akan berpotensi menimbulkan konflik dan kritik. Karena tanah adalah aset strategis bangsa. Jika tanah publik digunakan untuk proyek komersial tanpa pengelolaan yang transparan dan berasaskan keadilan, maka hal ini dapat menimbulkan banyak konflik dan presiden buruk di masyarakat. Ya, kira-kira begitulah. Salam.